Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan hari ini mungkin nanti saya akan sharing yang berkaitan dengan automation gitu ya, dengan judul belajar Ansible atau learn Ansible. Nanti ini lebih ke introduction, terus juga pengenalan apa itu Ansible seperti itu. Baik, langsung saja ya. Saya next. Nah, apa itu Ansible? Ansible itu adalah salah satu alat perangkat lunak yang menyediakan otomatisasi sederhana, namun bisa dikatakan powerful ya untuk komputer lintas platform, kurang lebih seperti itu. Terus juga Ansible ini secara umum dikenal sebagai manajemen konfigurasi open source untuk penyediaan perangkat lunak dan alat distribusi atau penyebaran aplikasi yang membuat penerapan aplikasi ini menjadi otomatis. Terus juga pengoperasian infrastruktur TI itu menjadi lebih sederhana. Terus juga Ansible ini juga sangat ringan, mudah dikonfigurasi juga, dan tidak haus sumber daya atau diistilahkan banyak memakan resource gitu ya. Jadi ini sangat ringan. Oleh karena itu Ansible ini tidak memerlukan agent gitu untuk dijalankan atau agentless. Tidak seperti alat otomatisasi lainnya, misalnya Puppet gitu ya. Puppet itu tulisannya PUPPET yang dia itu berbasis agen dan memang untuk konfigurasinya juga agak rumit gitu. Terus kemudian ini juga menjelaskan mengapa Ansible itu juga semakin populer ya setiap hari, dan dari banyak komunitas itu sendiri juga pakai dan menjadi salah satu pilihan alat otomatisasi atau automation tools untuk banyak perusahaan untuk saat ini. Oke, selanjutnya Ansible juga memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi, jadi tidak hanya satu komputer, tetapi berpotensi seluruh jaringan komputer sekaligus, itu juga bisa. Yang penting nanti terhubung gitu ya. Dan menggunakannya tidak harus memerlukan keterampilan pemrograman terlebih dahulu. Jadi orang awam yang penting nanti memahami konsepnya itu pasti bisa. Instruksinya yang ditulis untuk Ansible ini juga dapat dibaca bahasa manusia gitu ya. Karena Ansible ini juga tergolong sangat mudah dipahami gitu, bagi orang teknis. Oke, selanjutnya yang dipersiapkan. Jadi pada slide ini yang dipersiapkan requirement-nya itu, jadi untuk menguji atau mencoba Ansible ini nanti bisa dengan menggunakan 2 VM node ya, 2 VM atau 3 itu juga bisa, yang masing-masing sebagai nanti satu node itu digunakan sebagai environment control, jadi nanti dia sebagai master seperti itu. Terus nanti sisanya atau yang node yang kedua tadi itu nanti digunakan sebagai server yang di manage atau node yang di manage ya, istilahnya seperti itu. Kemudian di tiap node itu tadi juga harus saling terhubung dengan menggunakan privilege ya, privilege tertentu. Jadi nanti pakai hak akses seperti itu. Antar node itu juga harus saling terhubung ya. Jadi tidak terhalang gitu ya, tidak terhalang, tidak ada hambatan. Dan menggunakan levelnya pakainya sudo di tiap node supaya nanti dapat terhubung. Dan yang perlu diingat adalah Ansible ini menggunakan SSH dan bahasa Python ya untuk melakukan semua dirty work di belakang layar, dan ada beberapa langkah sederhananya juga yang nanti juga sedikitnya saya akan jelaskan sebagai gambaran ya. Yang pasti langkah-langkah ini dijalankan di semua node, jadi ketiganya itu nanti
dilakukan di ketiganya node itu sendiri. Oke, di slide ini kurang lebih ada beberapa langkah ya. Ada nanti dipetakan hostnya, terus membuat user, mengaktifkan sudo tanpa sandi, terus nanti juga membuat dan distribusi SSH Geigen, terus verifikasi passwordless-nya untuk menguji apakah nanti node-nya bisa saling terhubung seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah pastikan kita itu nama hostnya itu sudah ditetapkan gitu ya, sudah ditetapkan. Terus nanti setelah itu memetakan host di /etc host. Nah, /etc host ini untuk untuk menaruh identitas atau address yang nanti saling terhubung. Nah, ini dilakukan di masing-masing node gitu. Jadi di node controller itu nanti ada misalnya IP-nya 10 sekian sekian sekian, terus nanti misalnya hostnya itu host name-nya itu misalnya server -controller.com misalnya gitu. Terus nanti ditambahin lagi 10 sekian 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 20 misalnya servernya itu host name-nya server -manage 1 dan seterusnya, dan itu dilakukan di semuanya. Nah, kalau sudah baru nanti dites di masing-masing node itu untuk dilakukan ping gitu. Nanti kalau pingnya replay dengan mengalamatkan domain name servernya tadi itu, nanti kalau sudah replay berarti sudah bisa terhubung gitu ya, sudah bisa terhubung secara TCP. Nah, selanjutnya adalah memastikan tadi ya setiap node dapat berkomunikasi, terus juga nanti membuat pengguna sudo. Jadi langkahnya adalah buat user itu dengan cara perintahnya itu add user. Nanti usernya apa, misalnya devops 1, devops 2, devops 3 itu juga bisa. Nah, kalau sudah nanti langsung didaftarkan pengguna yang dibuat tadi ke grup sudo. Jadi dengan user mode -a G besar spasi sudo nanti username-nya apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti aktifkan sudo tanpa kata sandi. Nah, ini menambahkannya dengan cara echo spasi ketik buka ya, ketik buka username-nya apa, terus spasi all sama dengan all dalam kurung besar semua, terus no password atau no passwd titik 2 all ketik, terus pipeline itu garis lurus, itu nanti di /etc/sudo/d ya /username-nya. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah dilakukan di masing-masing node, nanti dicoba untuk login dengan perintah su ya atau username-nya tadi. Nah, kalau misalnya nanti ini sudah semua, maka harusnya bisa masuk ya, bisa masuk ke usernya masing-masing. Kalau belum berarti langkah untuk pembuatannya masih file gitu. Selanjutnya adalah membuat distribusi SSH Geigen ya dengan cara create SSH-Geigen nanti atau SSH-Geigen mente RSA itu nanti juga bisa. Ini juga dilakukan di semua node ya, di ketiganya itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah tergenerate baru nanti di copy. Copy-nya itu dengan perintah harusnya ini sambil ini ya. Perintahnya adalah SSH main copy main ID -i terus tanda cacing itu, terus garis miring .ssh/id_rsa.pub username dari yang tadi dibuat, misalnya kita mau mengkopikan ke controller gitu ya. Nanti username di controllernya apa, add nama atau alamat server node 1 yang sebagai kontrol tadi. Nah, itu dilakukan sama di tiap-tiap node ya. Jadi misalnya di controller di node 1 sebagai kontrol itu nanti dikopikan
apa namanya, kredensialnya dari si node 1 sebagai manage 1, terus yang satunya lagi manage 2 itu nanti dikopikan ke controller, dan yang manage 1 pun juga sama. Nanti dikopikan yang controller dan yang manage 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah nanti verifikasi passwordless ya, yang terakhir. Jadi kalau misalnya nanti di masing-masing node ini sudah dikopikan ya ID-nya, ID RSA itu, baru nanti dites. Ditesnya adalah dengan cara SSH, username-nya apa, ya, terus add alamat misalnya server kontrol tadi sebagai node 1, Anda petik HMI.2 hostname, petik. Nah, nanti dia akan masuk dan dia akan keluar apa namanya mengeluarkan hostname-nya itu dia sebagai apa gitu hostname-nya. Terus selanjutnya sama, jadi nanti SSH username-nya apa, terus add server manage 1, manage 2 seperti itu sama. Nanti dites dulu, kalau misalnya berhasil SSH dan masuk, berarti langkahnya sudah berhasil untuk verifikasi passwordless-nya gitu. Terus selanjutnya adalah install Ansible ya. Nah, install Ansible ini sebenarnya tidaklah susah sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya untuk node tadi ya, yang 3 tadi itu bisa menggunakan server Ubuntu yang mudah gitu. Ubuntu-nya nanti bisa versi 18 atau versi 20, silakan nanti bisa dicoba sendiri. Nah, untuk install Ansible ini perintahnya sebenarnya cuma 2. Jadi yang pertama adalah apa namanya, sudo apt install. Jadi dia harus menyiapkan apt install Python-nya, Python 3, terus nanti Python 3 PIP-nya. Terus selanjutnya nanti baru menggunakan pip untuk menginstal Ansible. Nah, sekarang ini kayaknya versinya sudah update. Nah, ini yang saya tulis 2.9.13. Itu ya. Selanjutnya adalah nanti apa namanya untuk menyiapkan direktorinya ya, direktorinya. Jadi nanti sudo mkdir itu adalah perintah command Linux untuk membuat direktori, spasi -p ya, main p, spasi /etc/ansible, nanti di dalam situ terdapat instalasi komponen dari Ansible itu sendiri gitu. Nah, ketika sudah terinstall gitu paket Ansible itu, maka nanti masuk atau langsung edit custom dari hostnya itu sendiri, dari di node controller itu nanti v atau pakai nano, biasa pakai nano ya monggo, spasi /etc/ansible/host. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini saya kasih contoh adalah server manage 1, server manage 2. Nah, ini bisa ditambahkan banyak ya. Jadi bisa lebih dari 2 gitu ya. Katakanlah 10 itu nanti bisa. Jadi tergantung dari web servernya ini. Ini sebagai ini apa namanya? Sebagai flag atau tagline gitu ya. Jadi nanti ini juga dipakai sebagai parameter gitu. Nah, kalau misalnya nanti di hostnya ini sudah ditambahkan sebagai inventory host, nah nanti bisa dites di kontrolernya nanti apakah kalau misalnya node yang kedua tadi tidak terhubung, maka nanti ketika dites ini host dari masing-masing node itu nggak akan keluar gitu. Jadi kalau misalnya sudah terhubung, otomatis ketika dites Ansible spasi all --list host, nanti listnya akan keluar di sini gitu. Listnya apa aja. Itu ya. Terus juga untuk instalasi selanjutnya adalah bisa juga tidak di etc ansible/host, tapi biasanya juga ditaruh di etc/hostnya tadi. Nanti ditambahin sama seperti ini, nanti bisa pakai IP-nya juga. Terus kemudian apa namanya hostname-nya apa gitu ya, nanti ditambahin di situ. Langkahnya sama dengan yang sebelumnya tadi waktu konfigurasi itu. Nah, nanti juga di tes ping ya,
ping untuk memastikan setiap node itu dapat berkomunikasi menggunakan nama host. Jadi yang digunakan itu nanti nama hostnya. Walaupun pakai IP pun sebenarnya juga bisa gitu ya. Nah, kalau sudah, baru nanti mendaftarkan nama pengguna ke grup sudo. Nah, kalau sudah langkahnya sama dengan yang sebelumnya, nah nanti diverifikasi lagi apakah nanti usernya itu bisa digunakan. Nah, gitu. Selanjutnya adalah ad hoc comment. Nah, apa sih sebenarnya ad hoc comment itu? Perintah ad hoc ya, ad dash hoc adalah perintah satu baris yang memungkinkan melakukan satu tugas pada host target atau satu atau lebih node yang terkelola gitu ya. Jadi ketika tadi kita menambahkan apa namanya etc/sort diisi address dari beberapa server yang termanage, nah, di situ tadi kan contohnya 2 ya. Jadi kalau misalnya yang terkelola 2, maka nanti menggunakan ad hoc ini akan apa namanya menargetkan 2 node tadi. Nah, perintah ad hoc ini juga sangat bagus ya untuk apa namanya tugas yang atau task yang jarang diulangi gitu ya. Nanti pakainya ad hoc. Nah, perintah dari ad hoc ini terlihat seperti yang ada di slide ya. Jadi sampelnya adalah Ansible, terus nanti pattern-nya apa, spasi main M itu sebagai modul ya, modul. Terus nanti spasi main A. Nah, ini modul option atau tambahannya. Contohnya di bawah. Nah, ini kalau misalnya pengen tahu ini, contohnya ini. Terus pattern-nya adalah node 1, modulnya adalah comment, nanti modul name-nya. Terus main A adalah uptime. Ini untuk mengecek apa namanya? Uptime dari server node 1. Nanti keluar dari respon perintah ini adalah uptime-nya gitu. Uptime-nya dari server node 1 gitu. Nah, contoh lainnya adalah ini misalnya kita ingin menjalankan apa namanya? Status start HTTPD atau apa aja ya. Jadi Ansible web servers. Web server ini yang tadi yang ini ya web servers itu ini. Jadi ketika parameternya di sini sudah dideklarasi, misalnya web server itu adalah server manage 2, maka di langkah ini adalah yang terpanggil atau yang ditargetkan untuk dijalankan perintah itu nanti di node 2 atau server manage 2. Nanti modulnya misalnya ansible.built-in service. Ini akan menjalankan service main A, modul optionnya misalnya HTTPD atau apa aja, state start. Jadi dia akan menjalankan start HTTPD gitu ya. Oke, nah untuk misalnya contoh lain itu misalnya memboot ulang server atau mereboot gitu, itu juga bisa. Nanti contohnya misalnya Ansible bisa IP atau nama hostnya, misalnya server manage 1, terus nanti main A, petik /sbin reboot gitu, main F 10 berarti nanti 10 detik itu nanti dia langsung restart gitu ya. Terus bisa mengelola file, itu juga bisa nanti menggunakan perintah yang pertama itu tetap menggunakan kata-kata Ansible ya, Ansible. Terus nanti misalnya ingin mengcopy, itu juga bisa. Jadi nanti Ansible, nama hostnya, terus modulnya Ansible boot-in, dot atau titik copy, main A, petik, ya di dalam petik itu nanti isinya adalah source sama dengan source etc mana yang akan di copy, terus spasi dash sebagai destination atau tujuan untuk di copy ya. Seperti itu nanti direktorinya di mana. Nanti bisa seperti itu untuk mengelola file ya. Terus untuk mengelola paket pun juga bisa. Jadi misalnya Ansible web servers, terus main M, Ansible built-in, .yum, yum itu kan perintah dari CentOS ya, atau apt itu juga bisa, spasi main A, nanti name-nya apa, state-nya apa, statusnya, misalnya statusnya state sama dengan present, itu nanti juga bisa. Jadi dia mengelola paket
dengan nama saya katakan misalnya ACME gitu kan, nanti dia akan mengelola paket ACME statusnya present. Terus mengelola layanan, misalnya layanan ini sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini, jadi tidak start, jadi dia restart gitu misalnya, nanti tinggal diganti restart gitu, maka dia akan menjalankan perintah Apache restart atau HTTPD restart atau Nginx restart gitu ya. Terus kalau misalnya pengen di stop nanti juga bisa stop gitu, stopped gitu ya. Seperti itu caranya untuk apa namanya ad hoc command. Nah, selanjutnya adalah mengenal inventory ya. Nah, inventory atau inventaris gitu. Inventory ini berisi daftar atau draft node yang nanti dikelola. Jadi file inventory ini nanti juga kadang-kadang disebut sebagai host file gitu ya. Inventory juga dapat menentukan apa namanya informasi seperti alamat IP untuk setiap node yang dikelola. Jadi prinsipnya ini sama dengan default Ansible host ya. Maka dia lokasi defaultnya itu memang secara default itu ketika nanti diinstal itu dia akan menggenerate directory /etc/ansible/host. Nah, itu adalah apa namanya file dari inventory itu yang dipakai untuk parameter apa namanya mengkomunikasikan antar node atau host. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya membuat folder di luar default atau /etc/ansible itu nanti bisa dibuat dengan komponen yang intinya isinya itu sama persis di etc/ansible gitu karena komponennya semuanya saling berkaitan. Nah, dengan begitu directory default yang ada di etc/ansible/host atau etc/ansible di dalamnya itu tadi hanya dipakai sebagai referensi. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman itu ngoprek gitu ya, ngoprek terus kemudian testing error, trial error itu tidak akan merusak dari keaslian si file yang ada di Ansible tadi gitu. Jadi nanti misal bisa buat /etc/testing Ansible gitu. Nanti juga bisa, nanti tinggal di copy di apa namanya direktori yang lain tadi dan dicoba di situ gitu ya. Dan teman-teman juga dapat menentukan file inventaris yang berbeda di ID baris perintah menggunakan -i atau -i option. Nah, opsi ini biasanya digunakan untuk menentukan file inventories my host. Nah, jika menghilangkan opsi -i, Ansible ini akan mencari host atau address host atau alamat yang tadi sudah sudah dimasukkan ke dalam daftar di file inventaris /etc/ansible/host. Ketika nanti teman-teman itu sudah mendaftarkannya di lain folder yang tadi sudah saya jelaskan, maka ketika tidak menggunakan -i, dia akan langsung mendirect komennya itu untuk memanggil address yang ada di /etc/ansible host gitu. Jadi otomatis dia akan membaca address yang ada di file host default-nya gitu ya. Nah, cara untuk komennya itu sendiri adalah Ansible all -i my host --list -host gitu ya. Jadi kalau -i-nya dihilangi, dia akan baca default-nya. Nah, pada penulisan inventaris sendiri juga bisa dengan menggunakan dua format. Yang pertama, menggunakan format file dengan format ini. Ini itu I, N, I besar semua. Dan yang satunya YAML ya. Jadi kayaknya sudah familiar juga dengan YAML. Nah, dan yang paling sering dipakai itu juga sebenarnya saat ini itu paling sering YAML. Gitu. Oke, selanjutnya adalah Ansible Playbooks. Ansible Playbooks ini adalah di slide sebelumnya kita tadi telah sedikit mempelajari ya cara menggunakan perintah
ad hoc Ansible untuk menjalankan sebagian tugas tunggal gitu ya pada host yang sudah terkelola atau yang terkelola. Nah, dalam poin slide sekarang ini kita akan mempelajari cara mengotomatisasi banyak tugas gitu. Kalau tadi satu, ini banyak ya, jadi nggak tunggal. Di host yang dikelola dengan membuat dan menjalankan Ansible Playbook. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara perintah Ansible dan Playbook Ansible itu teman-teman nanti dapat mengecek gini di apa ya, dibandingkan atau di cara gampangnya itu kalau misalnya ad hoc Ansible itu seperti perintah Linux gitu. Jadi dia mirip perintah Linux. Nah, sedangkan sederhananya Playbook itu dia seperti bash script gitu ya. Jadi bash script dari kumpulan perintah yang menjalankannya itu nanti dia otomatis dan ada literasinya urut dari atas sampai ke bawah seperti itu. Nah, perintah Ansible ad hoc ini idealnya memang untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sering dijalankan, seperti misalnya mencari waktu uptime atau downtime saver gitu ya, terus mengambil informasi sistem seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, Ansible Playbook ini ideal untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang kompleks, seperti misalnya patch system, terus penerapan aplikasi misalnya, terus konfigurasi firewall di network itu juga bisa, manajemen pengguna atau user itu juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, Playbook ini juga dapat mendeklarasikan konfigurasi ya, yang tadi saya sebutkan, terus mengatur langkah-langkah dari setiap proses yang dipesan atau yang di-request secara manual pada beberapa set mesin dalam urutan yang ditentukan. Ini juga bisa. Terus dia juga bisa digunakan untuk apa ya, istilahnya tuh meluncurkan task secara sinkron maupun asinkron, itu juga bisa. Nah, sebuah playbooks ini berjalan secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi mirip dengan bash script. Bash script itu kan kalau misalnya kita merun dash / formatnya kan, kalau bash script kan belakangnya .sh gitu ya. Nanti ketika menjalankan itu dia akan menjalankan perintah yang dari atas ke bawah. Satu-satu, satu row, satu baris. Nah, dalam setiap play atau task ini juga berjalan berurutan dari atas ke bawah. Setidaknya itu setiap play mendefinisikan dua hal. Yang pertama, node yang dikelola untuk ditargetkan itu pastinya menggunakan pola ya. Tadi sudah di set, sudah ditentukan seperti itu. Terus yang kedua adalah satu task yang dijalankan. Jadi dia satu-satu akan menjalankan urutan gitu. Selanjutnya adalah terkait Ansible variable ya. Nah, Ansible variables ini Ansible itu biasanya menggunakan variabel. Kalau kita ngomong variabel ini pada umumnya teman-teman khususnya yang paham tentang pemrograman tahu ya. Pasti sudah tahu variabel itu apa. Nah, Ansible variabel ini dia Ansible menggunakan variabel untuk mengelola perbedaan antar sistem. Terus untuk mewakili variasi di antara sistem yang berbeda, misalnya dapat membuat variabel dengan sintaks YAML standar, itu juga bisa. Terus juga termasuk membuat draft atau dictionary atau kamus gitu. Terus nanti dapat menentukan variabel-variabel ini di playbook-nya, di playbook.yaml gitu ya. Atau di inventory. Jadi di inventory itu nanti ditaruh variabel-variabel. Contohnya misalnya untuk menggantikan parameter target host gitu ya. Nanti bisa. Nah, di file atau role yang dapat digunakan kembali atau di baris perintah. Jadi kalau misalnya variabel ini jelas ya, nanti bisa dipakai di semua sintaks YAML. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah sintaks YAML itu nanti bisa menggunakan variabel-variabel. Nah, kita juga dapat membuat variabel selama playbook itu dijalankan dengan mendaftarkan return value atau task value gitu.
sebagai variabel baru, itu bisa. Terus setelah membuat variabel, baik dengan mendefinisikannya dalam file, meneruskannya di baris perintah misalnya, atau mendaftarkan return value tadi atau task value sebagai variabel baru, kita juga dapat menggunakan variabel tersebut dalam argumen modul. Itu juga bisa. Dalam pernyataan when atau kapan, terus nanti ada ketentuan syarat gitu untuk bisa menjalankannya. Terus ada dalam template dan dalam loop atau perulangan ya. Nah, variabel yang valid itu contohnya adalah yang saya tahu, contoh ya ini foo, bukan saya foo ya, foo dash environment, terus foo dash port, foo tipe 5 atau underscore foo. Nah, ini valid ya, karena memang ada di kamus dari variables di Ansible. Contoh kalau misalnya yang tidak valid itu misalnya kata kunci Python seperti asynchronous dan lambda, atau kata kunci playbook seperti environment port spasi foo, nah itu nggak bisa. Port spasi foo kayak gitu tuh nanti nggak bisa. 5 foo, koma apa gitu nanti nggak bisa. Dia harus sesuai dengan penulisan dari variabel. Itu. Nah, Ansible ini memang menerapkan prioritas variabel dan mungkin nanti akan menggunakannya. Jadi apa namanya, dalam penerapan variabel ini memang ada prioritas variabel, jadi ada urutan gitu ya. Urutan prioritas dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi variabel terakhir yang terdaftar itu nanti akan mengesampingkan semua variabel yang lain. Contohnya misalnya adalah default role. Nah, default role itu didefinisikan sebagai role default / main.yaml. Terus ada lagi contoh command dengan menggunakan variabel itu file inventory atau group script vars. Itu juga bisa inventory spasi groups underscore vars / all, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman juga bisa sebenarnya kalau ingin melihat salah satu atau banyaknya variabel-variabel ini yang menjadi prioritas itu di dokumentasi resmi Ansible ini juga ada sebenarnya ya. Ada nanti apply vars, terus roll vars, terus task var, include vars, set var, roll, include roll seperti itu. Include param sebagai parameter itu ada ya. Ini intinya. Oke. Jadi untuk di dalam Ansible ini itu ada 3 file ya, 3 file yang biasanya wajib ada. Yang pertama itu adalah ansible.config. Nah, ansible.config itu nanti isinya adalah default dari target yang untuk dijalankan. Misalnya nanti defaultnya isinya adalah inventory sama dengan /inventory. Nah, isi inventory tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus nanti misalnya remote-user, nanti username-nya apa. Kalau username-nya ini beda, maka dia tidak akan pasti file gitu, intinya gitu. Jadi dia tidak akan bisa terhubung. Terus setelah apa namanya Ansible nanti di inventory, jadi kita membuat inventory itu nanti tadi ya sesuai yang sudah saya jelaskan, isinya adalah host-host atau target dari yang akan dijalankan komen itu tujuannya kemana. Nah, untuk selanjutnya adalah playbook. Jadi harus ada playbooknya. Misalnya kita ingin mendeploy sebuah service apa aja gitu, web server, itu nanti juga bisa apa namanya perintah atau sintaks dari YAML standarnya juga ada di dokumentasi resminya. Atau kalau misalnya ingin membuat sendiri pun juga bisa ya, dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Itu sangat bisa. Nah, ketika tadi sudah disiapkan gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengetes dulu. Dengan cara perintahnya itu adalah Ansible main playbook atau playbook spasi syntax check spasi playbook.yaml. Jadi dia akan menguji playbook.yaml-nya ini udah benar belum. Kalau misalnya dia belum, dia akan error.
to file. Tapi kalau misalnya berhasil, dia akan sukses gitu. Nah, baru ketika sudah, perintah selanjutnya adalah tinggal ketikkan Ansible main playbook spasi playbook.yaml. Itu nanti dia otomatis sudah akan menjalankan perintah dari sintaks-sintaks yang didefinisikan di playbook YAML gitu. Oke, selanjutnya adalah roles atau peran ya. Aturan. Nah, roles ini memungkinkan memuat variable file atau vars underscore files, terus tugas atau task, kemudian handler dan artefak Ansible terkait yang lain secara otomatis berdasarkan struktur file yang diketahui atau yang ditentukan tadi. Kemudian setelah mengelompokkan konten dalam role, nah dapat dengan mudah menggunakannya kembali dan membagikannya kepada pengguna lain. Jadi pada case ini yang ditentukan dengan apa ya istilahnya itu direktori standar gitu. Jadi ada direktori utama, terus nanti ada sub direktori. Nah ini nanti bisa dipakai untuk user lain. Dan kita juga harus menyertakan seenggaknya itu setidaknya satu dari direktori itu di setiap role ya. Di setiap role, jadi nanti kita dapat menghilangkan direktori manapun yang tidak digunakan oleh role tersebut. Jadi kita bisa memilih gitu ya. Misalnya ada 7 ya nanti yang kita pakai misalnya 2 atau 1 itu bisa. Itu. Nah, sebagai contohnya itu misalnya ya, setahu saya susunan dari direktori standar utama itu ada di playbook ya khususnya itu adalah site.yaml, web servers.yaml, kemudian foo servers.yaml, roles, terus common ya common, terus nanti ada web servers gitu. Nah, terus yang terakhir ada task, ada tambahan banyak lagi, ada handler, library, modul, default. Kalau untuk common sendiri itu nanti dalamnya ada task, ada handler, ada library, ada file, template, terus ada default, fast, meta, seperti itu. Terus di dalam web server ini ada task, ada default, ada meta. Nah, caranya untuk membuat role ini sebenarnya juga nggak susah ya. Langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi intinya adalah membuat direktori role dulu, misalnya role grid. Nah, nanti masuk di direktori itu, nanti kita membuat sama komponennya adalah Ansible config, terus nanti inventory-nya, file inventory, nanti di file inventory itu dideklarasikan mana aja yang ditargetkan servernya dengan parameter, misalnya web servers, terus nanti baru membuat direktori roles baru. Nah, di direktori roles ini nanti untuk membuat roles atau perannya gitu. Jadi nanti menggunakan Ansible Dash Galaxy, nanti init my vhost gitu, terus nanti bisa apa namanya berdefaultnya pakai default, terus vars, test seperti itu. Nah ini sebenarnya agak bingung juga kalau misalnya saya cuma ngawang gini ya. Ya ini harusnya kan sambil coba-coba gitu. Cuma karena waktunya mepet jadi belum bisa menyiapkan. Nah, intinya kalau ingin mengetahui ini, ROS ini juga sebenarnya sangat bermanfaat. Bisa juga dibaca di dokumentasi resminya juga ada, udah komplit. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah Ansible Vault. Ya, Ansible Vault. Nah, Ansible Vault itu ini tergolong baru. Jadi Ansible Vault itu dia mengenkripsi variabel dan file sehingga teman-teman itu nanti dapat melindungi konten sensitif seperti misalnya kata sandi atau kata kunci daripada membiarkannya itu terlihat sebagai teks yang biasa saja gitu ya dalam playbook di dalam playbook itu atau di dalam role gitu ya. Nah, untuk menggunakan Ansible Vault ini teman-teman itu memerlukan satu atau beberapa kata sandi untuk digunakan mengenkripsi dan mendeskripsi konten gitu. Jadi misalnya nanti
membuat apa namanya file konten. Nah, itu nanti file itu dienkripsi menggunakan Ansible Vault. Jadi menggunakan servisnya Ansible Vault gitu. Nanti di situ di password. Gitu. Mirip-mirip dengan apa namanya? Kalau di Windows itu kan ada ini ya, WinZip terus nanti di password gitu. Nah, nanti sama seperti itu. Nah, hanya ketika menggunakan Ansible Vault ini ketika sudah dideklarasikan di playbook, maka dia otomatis tidak seperti zip, ya harus diekstrak dulu, terus nanti baru bisa dipakai filenya, itu enggak. Jadi dia otomatis akan terbaca, yang penting kredensialnya itu dimasukkan di playbook. Gitu. Untuk menggunakan kata sandinya memang harus menggunakan dua, gitu ya, dua kata sandi atau lebih dari satu untuk mengenkripsi dan mendeskripsi file secara otomatis, gitu, secara otomatis. Terus yang terakhir itu ada namanya Ansible Galaxy. Nah, Ansible Galaxy ini dipakai untuk hub resmi. Jadi dari Ansible untuk membagikan konten Ansible. Nah, ini ada hubungannya dengan si Ansible Vault ya. Jadi ketika kita ingin mengolah konten, terus apa namanya mendistribusikan konten itu nanti kan misalnya kontennya sensitif gitu, nah nanti menggunakan Ansible Vault itu untuk mengenkripsi dan mendeskripsi si apa namanya konten gitu ya yang di dalam Ansible gitu. Nah itu juga tersedia role untuk menyediakan infrastruktur, itu ada di Ansible Galaxy, itu sudah disediakan gitu. Kalau saya lihat kemarin itu juga sudah komplit gitu ya, tinggal ya, kalau mau dicoba-coba juga bisa. Nanti bisa juga untuk menerapkan aplikasi, terus semua task yang apa namanya dilakukan sehari, setiap hari gitu, yang berkaitan dengan tools pekerjaan. Terus juga yang apa namanya untuk di Ansible Galaxy ini juga menyediakan format koleksi, paket otomatisasi komprehensif yang dapat mencakup beberapa playbook, terus role, modul, dan plugin seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai belajar Ansible ya. Jadi cukup luas sebenarnya, cukup banyak materinya aslinya. Mungkin itu Mas Yen ya yang bisa saya sampaikan terkait Ansible. Mungkin ada pertanyaan. Monggo.